Jadi ini suatu kehormatan untuk berbicara di uh, ASES ya, suatu terobosan daripada Kepala Departemen atau Departemen Kardiologi FK UNER ya. Jadi saya akan membawakan satu presentasi, yaitu adalah tentang cardiovascular disease from primary prevention to secondary prevention. Saya memang sengaja merubah judul dari atherosclerosis menjadi cardiovascular disease karena secara nomenklatur kalau kita bicara prevention maka lebih tepat kalau kita berbicara pada tataran klinis instead of tataran patogenesis ya. Tadi saya menikmati sekali kuliah daripada Dr. Budi Bakti yang berceritakan tentang apa yang disebut sebagai patogenesis daripada atherosclerosis karena itu merupakan hal-hal yang sangat basic ya. Terjemahannya adalah pada penelitian pada presentasi berikutnya ini. Kenapa prevensi cardiovascular disease sangat penting? Oleh karena kita tahu bahwa penyakit ini akan menyebabkan kira-kira kematian pada laki-laki adalah kira-kira 38% di Eropa, terutama pada umur di atas 75 tahun, dan pada perempuan 42%. Tetapi sejatinya bahwa pencegahan ini akan bisa lebih 50% mencegah adanya kematian pada penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan kalau kita bicara hanya pada tataran terapi, treatment maka sekitar 40%. Bila kedua modalitas itu digabung sangat menarik bahwa bila dilakukan dengan konsekuen, maka hampir sebagian besar daripada penyakit kardiovaskular disease bisa dikendalikan. Saya ingin menceritakan tentang beberapa data yang ada di Indonesia yang kami lakukan suatu studi cross-sectional study, yaitu adalah May Measurement Month tahun 2017 yang dipublikasi tahun 2019 yang merekrut pada 34 provinsi di Indonesia dengan orang-orang yang di screening. Ini satu screening survei sekitar hampir 70.000 orang dengan pembacaan tekanan darah menggunakan separuhnya dengan digital blood pressure, dan kemudian kita lakukan analisis. Ini merupakan standar daripada May Measurement Month yang ada di International Society of Hypertension. Data ini menunjukkan ada hubungan antara perbedaan tekanan darah pada orang-orang dengan berat badannya. Baik dia adalah healthy weight atau overweight, apalagi obes dibandingkan dengan referensinya itu sudah normal. Makin berat badan seseorang, maka makin tinggi kemungkinannya menderita tekanan darah sistolik maupun diastolik yang tinggi. Kalau kita lihat pada data atau slide ini, maka menariknya pada pasien-pasien atau subjek yang kita survei, itu bila sudah menderita penyakit, baik itu adalah diabetes mellitus, atau myocard infarct, ataupun stroke sebelumnya, maka tekanan darahnya terkontrol dengan baik. Oleh karena apa? Oleh karena dia menjalani prevensi sekunder itu dengan baik dengan obat-obatan. Apalagi ketika ini bahwa BPJS mensupport obat-obat tersebut. Tetapi menariknya adalah pada orang-orang yang meskipun dia mendapatkan obat hipertensi, tapi belum menderita penyakit, maka kita lihat tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastoliknya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reference grupnya. Artinya apa? Bahwa kita mempunyai persoalan di pencegahan primer atau primary prevention problem. Ini berikutnya data yang kami lakukan penelitian dan survei dengan teman-teman di Asia dan Middle East, mulai dari Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina sampai ke Uni Emirat Arab, maka kita tahu bahwa dislipidemia itu bisa kisar antara 43% sampai 76% berdasarkan beberapa cut-off point daripada LDL kolesterol, total kolesterol, trigliserida, ataupun mungkin adalah LDL kolesterol. Kenapa itu penting? Cardiac rehabilitation dan prevention pyramid. Kita tahu kalau kita berbicara tentang prevensi, maka sebagai core komponennya tidak hanya exercise yang seperti kita persepsikan sementara ini, tetapi kita perlu mengatakan mempunyai kompetensi tentang nutrition counseling, manajemen berat badan, manajemen tekanan darah, manajemen lemak, diabetes, kemudian program penghentian tembakau, physical activity, dan baru exercise. Dan ini ditujukan kepada primordial prevention adalah orang-orang yang belum mempunyai faktor risiko, ya, tapi juga dia mempunyai kemungkinan adalah mendapatkan hipertensi atau diabetes.
atau primary prevention, belum menderita penyakit tetapi dia sudah mempunyai 1 atau 2 penyakit faktor risiko, semisal hipertensi atau diabetes mellitus. Ini harus dilakukan dengan seksama oleh kita, oleh para profesional, baik di klinik, di rumah sakit, ataupun mungkin di program-program di populasi seperti Yayasan Jantung Indonesia. Siapa sebetulnya target population atau subjek yang perlu kita perhatikan, dan kemudian bagaimana mencapai goal daripada terapi kita. Kita lihat pada lipid guideline tahun 2019, 3 tahun yang lalu dari European Society of Cardiology dan European Arthritis Society, maka kita dengan mudah melihat suatu chart atau score chart ini. Score chart ini adalah suatu prediction model, jadi model prediksi resiko yang bisa kita pakai pada orang per orang. Apa prediktornya? Tentunya total kolesterol sebagai prediktornya, kemudian adalah jenis kelamin laki atau perempuan, kemudian apakah dia merokok atau tidak merokok, kemudian tekanan darah, serta tekanan darah. Dengan hanya menggunakan 4 atau 5 prediktor yang simple ini dan murah, maka kita bisa mengklasifikasi orang tersebut apakah tergolong yang very high risk di atas 10% risiko absolutnya, atau high risk antara 5-9%, sedangkan yang kuning adalah intermediate risk atau moderate risk, dan kemudian low risk yang kurang dari 3%. Kita lihat apa yang disebut sebagai very high risk. Adalah mereka yang memang terbukti mempunyai cardiovascular disease, baik secara klinikal atau mungkin secara imaging, menggunakan kateterisasi, koroangiografi, atau menggunakan CT angiografi, atau memang dia pernah menderita acute coronary syndrome. Kemudian diabetes dengan 1 target organ damage berupa protein urea, atau pasien dengan CKD, chronic kidney disease. Sedangkan yang high risk, dia menderita 1 aja faktor risiko cuma sangat tinggi. Misalnya kolesterol yang sangat tinggi atau tekanan darah juga sangat tinggi. Atau pasien diabetes yang tanpa 1 target organ damage atau skornya antara 5-10%. Sedangkan moderate risk antara 1-5% dan low risk adalah sisanya. Apakah risk model tersebut itu kira-kira valid atau akurat apa tidak pada orang-orang Asia, semisal kita di Indonesia? Beruntungnya bahwa risk prediction model tersebut sudah dilakukan validasi, sehingga kita beruntung mendapatkan satu angka koreksi ini. Bila kita menghadapi pasien orang Asia Selatan, maka kita harus mengalihkan dengan 1,4 atau risk prediction-nya harus ditambah dengan 40%. Tetapi bila kita menghadapi orang-orang dengan Eastern Asia, misalnya adalah orang Jepang, orang keturunan keturunan Cina, maka kita harus mengalihkan dengan 0,7%. Ini semua penting bila kita akan mengimplementasikan di dalam praktek kita sehari-hari. Bagaimana intervensinya kita lihat. Sekarang pada yang kelompok low risk dan kelompok moderate risk, maka sebagian besar intervensinya berupa lifestyle modification, olahraga, diet yang baik, kemudian kurangi stres dan sebagainya. Obat-obatan berupa obat kolesterol adalah dipertimbangkan. Jadi belum ada rekomendasi yang pasti, dipertimbangkan bila dengan lifestyle modification tersebut tidak terkontrol dengan baik. Tetapi bila LDL kolesterolnya di atas 190, maka memang dia harus diterapi. Jadi artinya sebagian besar masih menggunakan pendekatan lifestyle modification. Tapi kalau kita lihat pada kelompok yang high risk atau very high risk, maka sebagian besar mereka harus diterapi. Di samping lifestyle modification, maka concomitant drug intervention menjadi keharusan. Hanya sebagian kecil yang diterapi dengan lifestyle modification. Ini kira-kira berdasarkan intervensi daripada guideline yang kita punyai. Apa yang kita lakukan intervensi dengan lifestyle modification? Hindari merokok atau berhenti merokok, diet, healthy diet, terutama yang saturated fat-nya adalah rendah, ya. Kemudian banyak buah maupun ikan laut, physical activity kira-kira 3,5 sampai 7 jam selama 1 minggu, ya, dengan vigorous exercise, kira-kira 30 menit per hari minimal. Body weight dipertahankan, dan kemudian tekanan darah kurang dari 140/90. Bila kita memikirkan intervensi dengan farmakologik, maka tetap high intensity statin menjadi rekomendasi kelas 1A, terutama pada kelompok high risk atau very high risk, ya. Bila
dengan statin, high intensity statin tidak dicapai goalnya LDL kolesterolnya, maka bisa dipertimbangkan kombinasi dengan apa yang disebut sebagai ezetimibe. Jadi dua kombinasi untuk rekomendasi high risk maupun very high risk. Bagaimana dengan secondary prevention? Orang yang sudah sakit, maka jelas bila dia termasuk very high risk, maka harus dikombinasi dengan statin dan ezetimibe. Bila diperlukan kombinasi dengan PCSK9 inhibitor, suatu obat baru yang sayangnya di Indonesia belum masuk, tetapi sedang menunggu approval dari regulatory otoritas, yaitu adalah dari Badan POM. Bila kita menemui pasien-pasien very high risk dengan familial hyperkolesterolemia atau dengan ASCVD, dengan penyakit jantung koroner, maka jelas kombinasi antara statin, ezetimibe, dan mungkin dengan PCSK9 inhibitor menjadi keharusan. Berapa targetnya? Kalau kita lihat pada very high risk, maka target yang direkomendasikan kurang dari 55 mg per desiliter. Tapi bila high risk kurang dari 70 dan moderate risk kurang dari 100 dan bila low risk kurang dari 116. Inilah kira-kira beberapa target yang tentunya penentuan target berdasarkan suatu evidence-based medicine, yaitu suatu uji klinik atau randomized clinical trial. Slide ini ingin menunjukkan ada interaksi antara kadar LDL kolesterol dengan resiko yang dipunyai oleh seseorang tersebut. Bisa dihitung dengan menggunakan skor CHAT tadi. Jadi bila makin tinggi resikonya, apalagi dengan makin tingginya kadar LDL kolesterol, maka akan makin tinggi secara eksponensial risikonya untuk mendapatkan major vascular event. Sebaliknya, kalau kita bisa menurunkan LDL kolesterol, maka dengan kita bisa menurunkan LDL kolesterol, akan didapatkan hasil juga yang sangat baik, menurunkan major vascular event. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa melihat pada rekomendasi obat-obat yang direkomendasikan oleh guideline. Pada yang moderate intensity statin itu hanya 30%. Dia bisa mengurangi LDL kolesterol dibandingkan dengan baseline. Tetapi pada yang high intensity statin sekitar 50%. Apa itu high intensity statin? Adalah atorvastatin maupun adalah rosuvastatin. Bila high intensity statin plus ezetimibe bisa menurunkan 65% dari kadar LDL kolesterol di baseline. Kalau hanya PCSK9 inhibitor 60%, tapi bila digabungkan bisa mencapai sekitar 75% atau 85%. Jadi artinya bahwa setinggi apapun insya Allah bisa dikurangi dengan kombinasi daripada obat-obat kolesterol tersebut. Apa itu sebenarnya PCSK9? Saya akan sedikit menyinggung tentang PCSK9. Ini merupakan enzim yang singkatannya adalah proprotein konvertase subtilisin keksin 9 yang diproduksi oleh sel hati atau sel hepar di mana metabolisme kolesterol tersebut berasal. Kalau kita lihat satu skema ini, menarik bahwa PCSK9 itu diproduksi melalui gen yang mengkode PCSK9, kemudian dia akan dikeluarkan ke dalam plasma. Apa tugas daripada PCSK9? Adalah dia akan terikat dengan reseptor LDL. Sehingga reseptor LDL yang berwarna merah ini, dia akan dilakukan internalisasi dan akan didegradasi di dalam liposom, di dalam lisosom. Maka bila degradasi, maka akhirnya densitas daripada LDL kolesterol berkurang di dalam sel hepar. Bila makin banyak PCSK9-nya di dalam darah, maka reseptor LDL akan makin berkurang. Atau bila makin aktif PCSK9-nya, reseptornya berkurang. Apa akibatnya? Maka LDL kolesterol dalam plasma itu tidak bisa dikeluarkan dari tubuh kita, sehingga dia akan terjadi LDL kolesterol yang sangat tinggi di dalam plasma bila tidak dilakukan reseptor mengikat LDL kolesterol ke dalam. Sehingga para saintis, para sarjana mencoba membuat satu model obat dengan menggunakan pendekatan imunologi, yaitu adalah monoklonal antibody yang disebut sebagai alirocumab maupun evolocumab. Alirocumab atau evolocumab atau PCSK9 inhibitor, dia akan mengikat PCSK9 yang terdapat di dalam plasma yang berwarna hijau ini. Bila dia terikat, maka PCSK9 tidak akan bisa mengikat atau merusakkan reseptor LDL. Akibatnya apa? Reseptor LDL akan banyak di dalam permukaan sel hepar atau upregulated, sehingga LDL kolesterol di dalam darah akan dimasukkan ke dalam hepar dan dikeluarkan melalui bile duct atau kandung empedu dan dikeluarkan melalui GI tract. Sehingga model ini menjadi model untuk dibuat suatu obat, yaitu PCSK9 inhibitor. Obat ini sudah dilakukan approval oleh FDA, yaitu alirocumab
maupun evolocumab, yaitu untuk mengurangi resiko myocardial infarct, stroke ataupun unstable angina. Ini dosisnya di sebelah kanan dan ini adalah yang sudah di approval di Eropa maupun di Amerika. Di Indonesia mereka masih masuk di Badan POM dan belum diberikan approval. Harganya memang agak mahal. Kita lihat studinya. 4-year study, suatu studi menggunakan evolocumab 27.000 orang dengan high risk pada angina pectoris stabil, kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Pemberiannya dia suntikan cukup 2 minggu sekali. Jadi tidak perlu minum obat, dan dia dibandingkan dengan placebo adalah yang alirocumab placebo tapi tetap on top of high statin management. Apa yang akan dinilai adalah primary endpoint-nya composite cardiovascular death, myocardial infarct maupun stroke. Kalau kita lihat maka dalam waktu sekitar 2 minggu LDL kolesterol bisa turun sekitar 56 mg per desiliter, lebih dari 60%, dan bisa mencapai kira-kira pada akhir studi sekitar 30 mg per desiliter menggunakan evolocumab. Bila dibandingkan dengan placebo maka terjadi penurunan 2% absolute risk-nya atau sekitar 0,85 hazard ratio-nya terjadinya penurunan outcome. Signifikan suatu clinical trial yang signifikan. Yang berikutnya menggunakan alirocumab yaitu Odyssey Outcome Trial, maka kita bisa lihat terjadi juga penurunan daripada primary endpoint berupa composite cardiovascular endpoint dengan menggunakan Odyssey menggunakan alirocumab, dan itu diberikan 2 minggu sekali disuntikkan. Inilah suatu studi dalam invited paper di International Journal of Angiology, penelitian kami di Rumah Sakit Jantung Harapan kita yang mencoba mencari hubungan antara polimorfisme daripada gene PCSK9 ini, yaitu adalah gene E670G. Ini adalah bila gene ini terdapat, maka dia akan mengaktifkan aktivasi enzim PCSK9. Sedangkan yang R46L bila terdapat dia akan mendowngrade-kan aktivasi itu. Sehingga bila kita mempunyai R46L polymorphism, kita tidak perlu minum obat, maka kita akan rendah kolesterol kita. Inilah diikuti selama 6 bulan pasien-pasien dengan STEMI, ST elevation myocardial infarct, yang mengalami primary PCI, ada 600 pasien dalam waktu 6 bulan, dan kita lihat hazard ratio-nya pada orang-orang yang mempunyai polimorfisme daripada N670G, yaitu adalah dia PCSK9-nya sangat tinggi dan sangat aktif, maka dia menderita dalam 6 bulan hazard ratio yang cukup tinggi terhadap MIS dalam 6 bulan. Bagaimana efek PCSK9 dengan inflamasi? Ternyata tidak ada hubungannya dengan inflamasi. Kalau kita lihat antara kadar PCSK9 dengan kadar HSRP, itu kira-kira tidak ada perbedaan yang bermakna. Ini adalah multi komponen plotnya yang menggunakan RT-PCR. Kita bisa melihat bahwa rupanya yang hijau itu adalah orang yang normal, yang gennya normal, wild type, sedangkan yang biru adalah orang yang memang mempunyai polimorfisme daripada E670G. Kalau dilakukan multivariate analisis, maka Philip Klass merupakan prediktor terhadap MIS pada pasien dengan STEMI, tetapi juga jangan lupa polimorfisme dari PCSK9 tersebut, hazard ratio-nya 45 kali menyebabkan MIS. Ini diduga pasien-pasien ini sekitar 2,1% dari pasien-pasien kami, 600 pasien, itu merupakan pasien dengan familial hyperkolesterolemia yang heterozigot. Sekarang bagaimana dengan moderate risk subject? Kita tahu tadi ada yang very high risk, moderate risk maupun yang low risk, maka sampai saat sekarang belum ada straightforward rekomendasi untuk memberikan obat-obat lipid ya. Padahal kalau kita lihat sekitar 93% di populasi itu orang dengan moderate risk, sedangkan yang high risk atau very high risk itu hanya 7% yang datang ke poliklinik atau masuk ke rumah sakit. Sehingga seharusnya perhatian kita dari segi prevensi harus menitik beratkan pada populasi yang banyak, yang 93%, tanpa melupakan yang high risk atau very high risk. Kita belajar dari HOPE-3 study. HOPE-3 study ini menguji rosuvastatin 10 mg, sandesartan 16 mg, dan HCT pada orang-orang yang dilakukan assessment, itu adalah dia termasuk kelompok intermediate risk atau yang moderate risk, bukan high risk. Ternyata dalam waktu sekitar 7 tahun, maka pemberian obat-obat sandesartan maupun HCT, itu pemberian rosuvastatin bisa mengurangi sekitar
ya 25% daripada apa yang disebut sebagai cardiac arrest, cardiovascular death, dan sebagainya. Ini studi kami juga yang bekerja sama dengan Salim Yusuf dengan grant dari McMaster University di Kanada, mencoba menggabungkan polypill. Jadi pada populasi orang yang moderate risk, bukan yang high risk. Orang-orang yang belum menderita penyakit jantung koroner, tapi dia mempunyai resiko. Kita menggunakan screeningnya menggunakan interheart score. Apa yang kita lakukan pengujian dengan Polycap, yaitu obat yang murah dan sederhana, atenolol, ramipril, HCT maupun simvastatin, ditambah dengan aspirin 100 mg dan vitamin D. Ini adalah baseline karakteristik yang kita publikasi 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Baru-baru ini keluar hasil setelah kita lakukan end of study, yaitu adalah di New England Journal of Medicine, inilah Dr. Salim Yusuf, dan dengan 9 PI negara termasuk Indonesia, maka dengan menggunakan 2x2 factorial design, dilakukan randomisasi dengan interheart risk score sebagai scoring, maka ditunjukkan bahwa orang yang belum menderita penyakit kardiovaskuler ternyata dengan polypill bisa dicegah terjadinya cardiovascular disease selama 5 tahun. Inilah Kaplan-Meiernya. Kurang 5 menit. Siap. Polypill bermanfaat untuk mencegah primary outcome dibandingkan dengan placebo. Begitu juga dengan first and recurrent outcome, maka bisa dikurangi dengan polypill yang terdiri dari simvastatin, kemudian ACE inhibitor, atenolol, maupun aspirin. Apa implikasi klinisnya? Bahwa statin bermanfaat pada kelompok moderate risk atau intermediate risk tanpa penyakit kardiovaskuler, maka penurunan tekanan darah itu bermanfaat hanya bagi yang hipertensi, maka combine daripada tekanan darah, obat tekanan darah, kolesterol bisa mengurangi 40% risiko, dan kemudian pragmatik strategi daripada polypill ini adalah tidak memerlukan suatu kriteria yang cukup rumit, ya, cukup menggunakan kuesioner, kemudian tidak memerlukan titrasi dosis dan tidak memerlukan safety monitoring yang terlalu ketat, ya, sehingga ini bisa dipakai hasil HOPE-3 maupun TAPE-3 sebagai suatu modalitas yang simple, efektif, dan bisa digunakan seluas mungkin. Apa kepentingan secondary prevention? Separuh dari pasien bisa yang menderita akut coronary syndrome bisa dilakukan pencegahan dengan baik. Kalau kita lihat, maka beberapa rekomendasi lifestyle modification, berhenti merokok, aktivitas fisik, kemudian moderate alkohol, itu 45% mencegah kematian dari penyakit kardiovaskuler. Bila dikombinasi dengan intervensi obat, aspirin, statin, beta blocker, ACE inhibitor, maka sekitar lebih 85%, maka kombinasi kebijakan ini bisa mencegah kematian kardiovaskuler. Bila bisa diterapkan secara di dalam populasi, maka akan sangat baik. Bagaimana dengan kardiak rehabilitasi? Maka kita akan melihat pada paper kami yang terakhir tentang meta-analis daripada efek aerobic exercise yang menggunakan yang dilakukan pada pasien dengan heart failure. Ini pasien dengan heart failure yang diberikan efek aerobic exercise dengan mengukur NT-proBNP sebagai salah satu surrogate marker untuk prognosis pada pasien heart failure. Maka kita bisa melihat pada forest plotnya bahwa aerobic exercise yang terukur dan dilakukan dengan teratur, itu dia bisa mengurangi NT-proBNP sebesar 0,74, dan makin rendah NT-proBNP, maka makin bagus prognosis pasien pada heart failure. Bagaimana peak VO2-nya atau aerobic capacity-nya? Maka jelas aerobic exercise akan meningkatkan aerobic capacity sekitar 3,7 satuan yang ada. Profesor Ramdhani dan para hadirin sekalian, ini adalah slide terakhir, maka sebagai summary bahwa prevensi kardiovaskuler merupakan satu kebijakan yang bisa mengurangi kematian lebih dari 50%, bahkan sampai 85%, dan total risk assessment merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan bila menghadapi pasien kita. Dislipidemia dan hipertensi manajemen merupakan salah satu modalitas yang penting untuk dilakukan terapi. High intensity statin penting sebagai salah satu modalitas terapi untuk prevensi kardiovaskuler, dan jangan lupa moderate risk population mungkin perlu dipertimbangkan untuk dilakukan terapi, dan insya Allah di dalam guideline yang akan datang ISC atau ACC, hasil TIPS 3 atau HOPE-3 akan masuk menjadi referensi untuk merubah guideline yang sekarang. Kardiak rehabilitasi merupakan konsep pada piramida prevensi kardiovaskuler. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.